Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Budfest tertegun. Apa katamu? Ekspresinya lucu tapi sedikit bodoh. Duan Jiude dan Liu Jingning juga kaget dan tidak tahu arti kata-kata Suke. Apakah Budfest adalah patriark Kailin? Bagaimana? Mungkinkah ini? Semuanya benar-benar bingung dengan kata-kata Suke. Anak muda, jaga mulutmu. Patriark Kailin mewakili sekte perkasa kami. Kamu tidak bisa menghinanya seperti ini. Duan Jiude melompat dan berteriak setelah sadar. Budfest menjadi kesal. Apa maksudmu, kentut tua? Dia bertanya dengan marah. Bagaimana saya bisa menghina sekte bodoh Anda? Segala sesuatu tentangmu bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap sekte kami, termasuk namamu, tubuhmu, kata-katamu, dan perilakumu. Duan Jiude balas tanpa ragu. Kunjungi free web, novel.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Sial, aku benar-benar marah sekarang. Bocah kecil, jangan hentikan aku. Biarkan aku menendang kentut tua ini sampai mati. Budfest, yang terlihat cukup tangguh, akan melakukan perlawanan putus asa melawan Duan Jiude. Suke mengangkat bahu. Aku tidak akan menghentikanmu. Mengapa? Tidakkah kamu akan menghentikanku? Kamu bilang tidak. Berengsek, kamu menindas serigala. Cukup. Liu Jingning, yang tidak bisa menontonnya lagi, akhirnya menghentikan lelucon mereka. Kemudian, dia menoleh ke Suke dan bertanya, "Kek kecil, apakah itu lelucon atau kamu serius?" Liu Jingning bertanya dengan serius. Dia sangat pintar dan tahu kapan Suke sedang bercanda. Karena itu, dia penasaran mengapa Suke mengatakan ini. Duan Jiude juga menatap Suke. Lagi pula, dia pernah magang di sekte perkasa, dan dia masih menghargai reputasi mereka. Suke mendaratkan jet tempur dengan tenang. Kemudian, dia bersandar di kursi pilot dan mengenakan kacamata berbingkai hitam dan dasi kupu-kupu merah. Setelah itu, dia berkata, "Aku, Conan dari fraksi surga yang meledak, tidak pernah menceritakan lelucon." Muka pantat. Apa? Kesabaran Budfest sudah habis. Di mana tape recorder yang kuberikan padamu? Mainkan BGM sekarang. Lagu apa yang harus saya mainkan? Detektif Conan, saya sudah memilih lagunya, Anda hanya perlu menekan tombol play. Liu Jingning dan Duan Jiude menatapnya dalam diam. Klik. Saat Budfest menekan tombol play tape recorder, BGM memainkan nada saksofon yang sering didengar Suke di masa kecilnya. Melodi yang gembira dan menggairahkan membuat Suke menikmati momen itu. Budfest juga tersentuh oleh melodi dan hampir menari mengikuti musik. Liu Jingning dan Duan Jiude, di sisi lain, tidak bisa berkata apa-apa tentang adegan ini. Saat ini, Suke mulai berbicara tentang poin utama dengan serius. Sebenarnya, masalah ini sudah cukup jelas sejak awal. Sangat mungkin bahwa Budfest adalah patriark Kailin itu. Alasan saya bertumpu pada nasib ajaib Budfest. Dia mengatakan bahwa dia adalah keturunan naga sihir kuno, dan setelah 9 reinkarnasi, dia akan menjadi naga sihir kuno yang sebenarnya untuk bentuk terakhirnya. Meskipun saya tidak yakin apakah kata-katanya benar atau tidak, saya telah menyimpulkan bahwa apa yang dia katakan mungkin benar setelah pengamatan beberapa tahun. Naga sihir kuno? Duan Jiude menyela. Apakah kamu sedang bercanda? Itu benar-benar tidak masuk akal. Terlebih lagi, jika dia adalah yang disebut naga sihir kuno, bagaimana dia bisa berhubungan dengan patriark Kailin dari sekte perkasa kita? SSO. Suke sedikit tersenyum. Di BGM Detektif Conan, senyumnya cukup bijak. Kemudian, dia berkata dengan tenang, "Pengemis tua, jika saya tidak salah, patriark Kailin Anda bukanlah Kailin yang sebenarnya, bukan? Ini seperti bagaimana Budfest menyebut dirinya serigala tetapi semua orang mengatakan dia anjing." F***CK. Bocah kecil, kamu berbohong melalui gigimu. Bagaimana saya tidak terlihat seperti serigala? Budfest menggonggong. Namun, kata-kata Suke mengejutkan Duan Jiude, yang tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Menurut pengetahuannya, seorang magang dari sektenya sedang membersihkan perpustakaan ketika dia menemukan potret tua. Tampaknya potret itu adalah surat perintah penangkapan untuk Kailin Patriarch. Namun, patriark Kailin dalam potret itu tidak terlihat seperti Kailin tetapi lebih seperti Tigon. Budfest berubah menjadi bentuk yang berbeda di setiap reinkarnasi, dan dia kehilangan hampir semua ingatannya. Dia hanya bisa mengingat sedikit tentang kehidupan masa lalunya. Baru saja dia terus mengatakan dia dulu tinggal di sini selama reinkarnasi kelima sebagai Kailin. Ketika dia memasuki tempat ini, dia menemukan gudang harta karun di sini. Saat itu, tidak ada sekte di sini, jadi
Petik 2. Suke berbicara dengan tegas seolah dia yakin ini adalah kebenaran. Kemudian, dia menunjuk Buttface dengan cahaya bijaksana yang bersinar di matanya. Jadi, secara ringkas, pembunuhnya adalah... Dia ragu-ragu. Tidak, singkatnya, sangat mungkin Buttface adalah Kailin Patriarch. Kata-katanya membuat seluruh kokpit terdiam. Duan Jiude dan Liu Jingning sangat terkejut. Buttface, yang mulut dan matanya melebar, sekali lagi tampak seperti paket emoji. Duan Jiude menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, katanya setelah tersadar. Aku belum pernah mendengar tentang naga sihir kuno, apalagi 9 reinkarnasi. Bahkan jika ini adalah kisah nyata, itu tidak dapat membuktikan bahwa anjing bodoh ini adalah Kailin pada tahun-tahun itu. Jika Buttface terbukti sebagai patriark dari Sekte Perkasa, dia akan bunuh diri dengan melompat ke Laut Uflow, itu terlalu memalukan. Kentut tua, hentikan omong kosongmu. Sebagai seorang kultivator yang perkasa, bagaimana saya bisa bertindak sebagai pemimpin sekte yang menyedihkan di tahun-tahun itu? Suke tersenyum saat dia berdiri untuk membuka pintu kabin. Kemudian, dia menunjuk ke reruntuhan tidak jauh. Pengemis tua, kamu bilang Patriark Kailin memasang mantra pembatas di gudang harta karun itu, dan tidak ada yang bisa memasukinya kecuali Patriark Kailin sendiri kan? Kita bisa meminta Buttface untuk mencoba. Wow, itu benar. Mata Duan Jiude berbinar. Dia berdiri dan menamparkan pahanya. Hanya satu dengan garis keturunan tertentu yang bisa masuk tanpa diserang oleh mantra pembatas. Seseorang tidak dapat mengubah garis keturunannya bahkan melalui reinkarnasi. Anjing kecil, jika Anda bukan pengecut, Anda harus pergi ke sana dan mencoba masuk. Saya hanya tidak percaya Anda telah mengalami reinkarnasi. Tidak, teriak Buttface saat dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Anda harus pergi, sangat penting untuk membuktikan identitas Anda. Mungkin Anda meninggalkan sesuatu yang baik di lemari besi pada tahun-tahun itu. Suke memanggil tubuh Tao untuk menangkap Buttface. Anak muda, perhatikan kata-katamu. Anjing bodoh ini terlalu sombong. Aku akan melemparkannya ke mantra pembatas sehingga dia akan mendapat hukuman. Kecuali Patriark Kailin, siapapun yang memasuki area itu akan diserang oleh petir sebelum diusir. Duan Jiude mencibir saat dia juga mulai mengejar Buttface. Buttface melolong panik. Jangan lakukan hal bodoh. Aku tidak akan pernah pergi ke tempat itu. F***CK. Bocah kecil, beraninya kau mengkhianatiku? Saya sudah merawat Anda begitu lama dan sekarang Anda menggigit tangan yang memberi makan Anda. Berengsek, dia melolong. Duan Jiude, kamu bajingan tua Asteris Red. Jika Anda mendekat, saya akan menendang Anda sampai mati. Aduh. Sakit. Biarkan aku pergi. Seluruh kokpit dipenuhi teriakan histeris Buttface yang cukup berisik. Akhirnya, Suke meminta tubuh Tao untuk mencegah Buttface berlarian dengan seni sihir kerah. Kemudian, mereka berhasil menangkapnya. Suke tahu dengan jelas mengapa Buttface begitu ketakutan. Rupanya, dia juga tidak percaya bahwa dia adalah Kailin Patriarch. Oleh karena itu, dia takut terluka setelah dilemparkan ke dalam mantra yang membatasi. Namun, Suke tetap memutuskan untuk mencoba. Petir tidak akan menyakiti Buttface karena fisiknya yang sangat kuat. Lebih penting lagi, Suke cukup penasaran dengan identitas Buttface. Ini akan menjadi cerita yang menyenangkan jika Buttface adalah reinkarnasi dari Kailin Patriarch. Mungkin suatu hari dia benar-benar akan menjadi naga sihir kuno. Cukup, hentikan lolonganmu. Kamu tidak bisa mati. Tubuh Tao Suke meraih Buttface dan berlari menuju gudang harta karun di reruntuhan. Liu Jingning dan Duan Jiude mengikuti. Buttface berhenti meronta dan menatap Suke dengan serius. Bocah cilik, biarkan aku pergi. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Nyata, saya ingat saya memiliki masalah mendesak untuk hadir. Saya dengan ini menjamin dengan serigala saya bahwa saya akan kembali dan menghancurkan mantra pembatas bodoh itu setelah menyelesaikan bisnis saya. Ceritakan masalah mendesakmu, kata Suke sambil menyeringai, dengan mudah melihat kebohongan Buttface. Dia meminta tubuh Tao untuk terus bergerak menuju reruntuhan dengan Buttface. Buttface gagal menemukan alasan. Ketika mereka berada di depan mantra pembatas gudang harta karun, Buttface ketakutan dan berteriak, aku akan buang air besar. Betulkah? Tubuh Tao Suke berhenti tiba-tiba. Mata Buttface berbinar dan dia mulai mengangguk dengan marah. Ya. Oke, kamu bisa melakukannya di sana. Tubuh Tao Suke melemparkan Buttface ke dalam mantra pembatas dari gudang harta karun. Jeritan histeris Buttface bergema di seluruh gunung yang terbuka dan luas. Meskipun Suke berdiri di luar mantra pembatas, setelah melempar Buttface ke dalam, dia memasukkan sebagian besar kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Tao-nya.
Begitu Budfest terancam punah, dia akan meminta tubuh Tao untuk segera membawanya keluar. Hehe, jangan khawatir, mantra pembatas ini tidak akan membunuh orang. Duan Jiude berkata dengan senyum bangga setelah melihat perubahan ekspresi Suke. Ketika Sekte Perkasa berada dalam bahaya besar, semua anggota sekte, termasuk magang, hewan peliharaan, dan bahkan pemimpin dan tetua puncak, mencoba memasuki gudang harta karun. Mereka mencoba mencari tahu apakah ada keturunan Kailin Patriarch di antara mereka yang bisa masuk untuk mencari barang berharga tersebut. Ini akan dapat membantu Might Sect dalam membalikkan situasi putus asa mereka. Namun, tidak satupun dari mereka berhasil memasuki gudang harta karun. Semuanya dihitamkan oleh sambaran petir sebelum diusir oleh mantra pembatas. Meskipun situasinya kacau, tidak satupun dari mereka yang terbunuh oleh mantra pembatas. Rupanya, mantra restriktif itu tidak fatal. Hanya karena itu tidak akan membunuh orang, kata Suke tanpa daya, bukan berarti itu tidak akan membunuh anjing. Dia mengangkat bahu. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Berengsek, anak muda, apakah kamu gila? Maksudku mantra pembatas tidak akan membunuh makhluk hidup apapun. Duan Jiude meludah. Tenang, sebenarnya, saya cenderung percaya bahwa Budfest adalah patriark dari Sekte Perkasa Anda, kata Suke sambil tersenyum. Wajah Duan Jiude menjadi gelap dan dia akan mengutuknya. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara keras datang dari reruntuhan dan menyela pembicaraan mereka. Mereka menoleh ke sumber kebisingan dan menemukan batu dan tanah yang hancur tak terhitung jumlahnya di tanah terbang perlahan untuk mengembalikan tampilan asli bangunan sedikit demi sedikit seolah-olah waktu mengalir mundur. Penghalang dari seluruh mantra restriktif menjadi menyilaukan. Sepertinya sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Rahang Duan Jiude terjatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Suke juga menjadi sangat serius tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia percaya kemungkinan Budfest memasuki gudang harta karun sangat tinggi, karena sangat mungkin Budfest adalah Kailin Patriarch. Sekarang mantra pembatas dari gudang harta karun tidak menghentikan Budfest. Sebaliknya, sesuatu yang ajaib sedang terjadi di dalamnya, yang dapat membuktikan bahwa Budfest benar-benar patriark Kailin dari Sekte Perkasa. Melolong? Saat ini, lolongan Budfest terdengar dari reruntuhan, kedengarannya cukup menyenangkan. Saya merasa berada di surga. Saya penuh kekuatan, Budfest berteriak kegirangan. Penampilan asli dari bangunan-bangunan itu hampir dipulihkan, dan sebuah pintu lengkung batu yang sangat besar menjulang di depan mereka. Penghalang mantra pembatas yang menyilaukan meredup seolah-olah kekuatannya disedot. Gemuruh. Saat berikutnya, mantra pembatas meledak dalam ledakan energi yang kuat dan momentum ledakan yang luar biasa menyapu. Bangunan yang hampir dipugar kembali runtuh. Penghancuran tempat itu bahkan lebih mutlak sekarang. Batu-batu yang pecah telah dihancurkan menjadi bubuk dan lenyap. Batu pecah dan mantra pembatas menghilang pada saat bersamaan. Sebuah lubang raksasa muncul di tanah, yang merupakan lorong dengan tangga menuju area bawah tanah. Sialan, ini sangat menyegarkan dan menyenangkan. Suara bersemangat Budfest datang dari bawah tanah lagi. Duan Jiude berteriak, anjing kecil, jangan sentuh milik Kailin Patriarch. Setelah mengatakan itu, Duan Jiude mengubah dirinya menjadi bayangan hitam dan berlari menuju area bawah tanah. Apa yang? Liu Jingning, yang berdiri di samping Suke, dikejutkan oleh gerakan Duan Jiude setelah sadar. Sepertinya Budfest tidak menyombongkan diri. Kisah reinkarnasinya nyata, kata Suke sambil tersenyum masam. Dia cukup yakin bahwa Budfest benar-benar keturunan naga sihir kuno, yang membutuhkan banyak reinkarnasi untuk menyelesaikan transformasinya. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia bertanya dengan bingung. Jika dia adalah patriark Kailin, kekuatannya pasti luar biasa. Saya kira dia setidaknya harus bisa mencapai tahap kendaraan hebat, yang satu langkah lagi untuk menjadi abadi. Mengapa dia perlu bereinkarnasi? Aku juga tidak tahu kenapa. Bahkan Budfest sudah melupakan itu. Saya kira dia tidak cerdas secara alami. Lupakan, ayo turun dan lihat, mungkin dia ingat sesuatu. Suke melangkah menuju pintu masuk gudang harta karun. Liu Jingning juga melangkah maju, mengikuti Suke dengan cermat tanpa bertanya lebih banyak. Namun, ketika mereka sampai di pintu masuk dan hendak turun, terdengar seruan dari bawah. Itu, Patriark Kailin, astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Suara ketakutan Duan Jiude, yang sedikit terdistorsi, melayang ke arah mereka. HMPH, mengapa Anda tidak bersujud kepada saya setelah melihat saya? Suara memekakkan telinga datang dari bawah.
Tidak, anjing kecil, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berpura-pura menjadi Kailin Patriarch? Jaga mulutmu, sebagai murid dari Sekte Perkasa, beraninya kau tidak menghormatiku? Apakah Anda akan mencemarkan nama baik guru Anda dan menghancurkan patriark Anda? Anjing kecil, berhentilah berpura-pura. Patriark Kailin kami tidak akan pernah celaka seperti Anda. Menurut deskripsi di buku-buku kuno, Patriark Kailin itu agung, luar biasa, dan tak terkalahkan. Dia tidak pernah bisa terlihat seperti Anda. Apa yang kamu lakukan? HMPH, beraninya kau meragukan identitasku? Berengsek, saya keluar. Saya tidak peduli apakah Anda adalah Kailin Patriarch atau bukan. Saya ditendang keluar dari Sekte Perkasa. Saya bukan lagi murid mereka, jadi mengapa saya harus mematuhi Anda? Setelah itu, suara angin datang dari lorong. Duan Jiude tampak siap untuk berlari keluar. Suke melakukan kontak mata dengan Liu Jingning. Kemudian, mereka turun dan mencoba menghentikan Duan Jiude. Namun, dia tidak melambat sedikit pun. Dia melewati celah antara Suke dan Liu Jingning saat dia berjalan ke depan dengan marah dengan tangan di belakang. Sesaat kemudian, dia muncul di permukaan tanah. Gerakan tubuhnya yang cepat membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi di sana yang membuat Duan Jiude ketakutan? Apakah Budfest benar-benar menjadi Kailin Patriarch? Suke melihat Duan Jiude sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk bertanya. Dia turun dengan tubuh Tao dan Liu Jingning. Setelah mencapai dasar, mereka menemukan istana bawah tanah yang luas. Di tengah istana bawah tanah, monster ganas yang terlihat seperti kombinasi harimau dan singa sedang melahap ramuan di tanah. Astaga! Mata Suke membelalak. Menurut postur makannya, itu pasti Budfest. Tapi penampilannya sangat berbeda. Apakah dia berevolusi setelah masuk ke sini? Hampir di saat yang sama, monster itu juga melihat Suke. Matanya berbinar dan tiba-tiba berdiri. Kemudian, dia membusungkan dadanya dan berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Beraninya dua semut itu masuk tanpa izin di istana bawah tanahku?" "Bokong," kata Suke. "Jaga mulutmu, saya adalah Patriark Kailin. Tidak ada Budfest di sini," teriak monster itu. Suke tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Budfest, berhentilah berpura-pura. Kamu benar-benar buruk dalam berakting. Anda bahkan tidak melepas kerah dari leher Anda. Bagaimana Anda bisa berpura-pura menjadi monster?" Monster itu sedikit terkejut. Kemudian, dia memutar matanya dan berteriak dengan marah, "Siapa yang melakukan itu? Siapa yang menaruh kerah di leherku? Datang ke sini dan berduel denganku." Suke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. "Budfest, kamu sudah berubah. Kamu benar-benar berubah. Bagaimana Budfest yang agung dan tak terkalahkan bisa menjadi anjing pengecut?" Budfest tercengang dan tercengang untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tersenyum bodoh. "Luar biasa, bocah kecil, apa yang baru saja kamu katakan? Si Budfest yang agung dan tak terkalahkan kan? Tolong katakan lagi." "Hentikan omong kosongmu. Tubuh Tao, hajar dia." Suke melambaikan tangannya saat tubuh Tao berubah menjadi bayangan hitam dan berlari menuju Budfest. Raungan akrab bergema di istana bawah tanah lagi. Tubuh Tao mengaktifkan kerahnya. Budfest, yang telah mengubah dirinya menjadi Kailin Patriarch, berbaring tengkurap. Namun, Suke telah mengetahui bahwa meskipun Budfest telah mengubah wujudnya dan meningkatkan kekuatannya, kepribadiannya tidak berubah. Dia masih pandai menyombongkan diri, tapi dia juga masih anjing pengecut jauh di lubuk hatinya. "Itu menyakitkan," dia melolong. Saudara Ke, tolong biarkan aku pergi." Budfest mengakui kekalahannya, menepuk lantai. Anda telah berubah kembali. Apakah Anda akan menjadi sombong? Apakah Anda akan bertindak keras?" Suke bertanya sambil tersenyum. Budfest menggelengkan kepalanya dengan wajah panjang. "Tidak, aku akan berhenti bersikap keras. Berengsek, setelah memakan esensi darah, aku masih tidak bisa mengalahkanmu." Setelah itu, cahaya bersinar dari tubuhnya dan lingkaran cahaya merah menyembur keluar. Kemudian, tubuhnya menyusut dengan cepat dan bulu hitam putihnya yang mengkilap muncul kembali dengan kepala anjing bodohnya. Sepertinya dia hanyalah versi besar dari Husky. "Esensi darah, apa yang terjadi?" Suke terkejut dengan jawaban Budfest. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Budfest cukup bangga dengan senyum kejam di wajahnya. "Ketika saya memasuki area ini, saya menemukan altar pengorbanan dengan 10 tetes esensi darah Kailin. Rasanya darahku memiliki semacam hubungan dengan esensi darah, jadi aku menelan semuanya. Saya tidak berharap mereka menyimpan dengan sempurna di dantian saya.
Oleh karena itu, saya memilih untuk meledakkan satu esensi darah. Kemudian, bentuk saya diubah. Budfest tertawa puas. Bagian yang paling lucu adalah ketika Duan Jiude melihat wujud agung saya, dia sangat ketakutan hingga pingsan. Jadi, sepertinya kamu bisa mendapatkan kembali bentuk kehidupanmu sebelumnya dengan mengaktifkan esensi darah kan? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Budfest menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Pokoknya, setelah meledakkan satu tetes esensi darah, aku bisa mendapatkan kembali bentuk dan kekuatan dari kehidupan kelimaku. Sayang sekali durasi waktunya agak singkat. Tunggu, tidak, sepertinya ada kekuatan yang tersisa di tubuhku. Suke mengangguk karena dia telah merangkum situasinya dengan baik. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia konfirmasikan adalah bahwa Budfest telah menjadi patriark Kailin selama kehidupan kelimanya, dia telah mendirikan sekte perkasa. Tunggu, sepertinya aku benar-benar Kailin Patriarch, kan? Astaga, seru Budfest ketika dia akhirnya menemukan jawabannya. Suke memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kebodohan Budfest bukanlah berita baru baginya. Liu Jingning terkejut, kemudian, dia terhibur dengan kebodohan Budfest dan mulai menyeringai. Budfest, selain ini, bisakah kamu mengingat sesuatu yang berguna? Suke ingin tahu lebih detail. Ingatan Budfest seperti lemari besi yang belum dijelajahi. Apapun yang dia ingat bisa menjadi peluang besar. Namun, Budfest menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingat apa-apa, tapi satu hal yang saya yakini adalah ki spiritual di istana bawah tanah ini sangat kuat, yang sangat cocok untuk kultivasi terpencil Anda. Namun, kepadatan ki spiritual di area ini sedikit terlalu tinggi. Tubuhmu bisa meledak karena kamu tidak dapat menyerap begitu banyak ki spiritual. Ki spiritual, Suke terdiam saat dia menyadarinya. Setelah memasuki istana bawah tanah, dia menemukan ki spiritual begitu luar biasa sehingga hampir sama intensifnya dengan ki spiritual di perkebunan ramuan Zixia Fairy Seeking Swan. Oleh karena itu, istana bawah tanah ini benar-benar merupakan tempat yang ideal untuk kultivasi terpencil. Adapun tubuhnya yang mungkin meledak karena ki spiritual yang terlalu intensif, Suke tidak mengkhawatirkannya. Fisiknya saat ini cukup kuat untuk menyerap ki spiritual sebanyak yang dia bisa. Saya telah memutuskan untuk melakukan kultivasi terpencil di daerah ini selama 2 tahun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tahap pelatihan Void sebelum tanah misteri ditutup, kata Suke dengan percaya diri. Ki spiritual intensif dan batu roh yang dia kumpulkan dapat memastikan dia akan mencapai tahap pelatihan Void dalam waktu 2 tahun. Mendengar itu, Liu Jingning dan Budfest tercengang. Mencapai tahap pelatihan Void dalam 2 tahun? Apakah kamu sedang bercanda? Kek kecil, jangan sembrono. Anda tidak boleh gugup untuk sukses dalam kultivasi. Liu Jingning mengingatkannya dengan serius. Meskipun itu adalah kultivasi ulang Suke, masih mustahil baginya untuk mencapai tahap pelatihan Void dalam waktu 2 tahun. Namun, Liu Jingning percaya bahwa Suke dapat memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk memperkuat fondasinya dan memecahkan semua hambatannya dengan kuat dan mantap. Dengan cara ini, pencapaian masa depan Suke akan lebih luar biasa. Budfest juga menggelengkan kepalanya. Bocah cilik, aku tahu kecepatan kultivasimu luar biasa. Namun, Anda baru saja mencapai tahap transformasi bayi ketika Anda menghancurkan kultivasi Anda. Bagaimana Anda bisa mencapai tahap pelatihan Void dalam 2 tahun? Jangan konyol. Suke berbicara dengan senyum tenang. Rupanya, kamu tidak tahu apa-apa tentang hadiahku. Sebagai seorang jenius yang langka, saya dapat mencapai tahap pelatihan Void dalam waktu 6 bulan jika saya tidak ingin memperkuat fondasi saya. Saya tidak ingin melakukan itu karena saya adalah pria yang tampan dan mantap. Apa yang dia katakan itu benar. Dia memiliki 5 akar spiritual surgawi. Bersama dengan kecepatan kultivasi yang luar biasa dari seni 5 elemen kuno, 6 bulan akan cukup baginya untuk mencapai tahap pelatihan Void jika dia hanya menyerap ki spiritual dari batu roh yang dia miliki. Tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukan kultivasi dengan kekuatannya sendiri jika dia tidak dapat mengumpulkan pengalaman dengan membunuh lebih banyak pembangkit tenaga listrik di masa depan. Karena itu, ia harus memperkuat fondasinya. 2 tahun pasti akan cukup lama untuk Suke. Liu Jingning masih berusaha membujuk Suke. Namun, usahanya sia-sia. Dia harus menggelengkan kepalanya tanpa daya pada akhirnya. Suke tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia mengeluarkan jutaan batu roh kelas terbaik dan mendirikan arai pengumpulan jiwa di istana bawah tanah, yang mengumpulkan semua ki spiritual di area seluas puluhan ribu mil persegi. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya untuk menyimpan seutas kekuatan jiwa di tubuh Taonya. Kemudian, dia duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan memulai kultivasi terpencilnya.
Liu Jingning terkejut karena Suke telah membuat arai pengumpulan jiwa yang begitu besar, yang terdiri dari batu roh kelas terbaik, dalam waktu sesingkat itu. Ki spiritual di istana bawah tanah sangat intensif. Setelah merenung sedikit, dia juga duduk di samping Suke dengan kaki bersilang. Dia memutuskan untuk melindungi Suke dari kecelakaan yang mungkin membahayakannya, dan dia juga memulai kultivasinya. Sialan, apakah Anda akan memulai budidaya berpasangan? Aku akan meninggalkanmu sendirian karena itu terlalu memalukan bagiku. Budfest tidak bisa duduk diam saat melihat Suke dan Liu Jingning memulai kultivasi mereka. Lagi pula, dia bukan laki-laki, oh tidak. Dia adalah seekor anjing yang tidak bisa diam. Suara mendesing. Budfest berlari keluar dari istana bawah tanah, dan lolongannya masih samar-samar terdengar. "De kecil, kenapa kamu linglung? Datang ke sini dan bersujudlah padaku sekarang. Brengsek, berhenti berlari. Siapkan tempat mandi kaki untuk patriark Anda sekarang." Suke benar-benar memasuki kultivasinya. Ini adalah kultivasi aslinya setelah mengetahui konotasi taonya sebelumnya. Ketika dia memainkan seni 5 elemen kuno di tubuhnya, setiap nafas ki spiritual berubah menjadi adegan masa lalu di otaknya seperti mimpi. Sepertinya dia sedang meninjau hidupnya. Kenangan dalam kehidupan masa lalunya di bumi ditampilkan seperti tayangan slide di otaknya. Ketika orang tuanya meninggal, dia baru berusia 10 tahun. Setelah itu, dia tinggal bersama adik perempuannya. Mereka sangat menderita dan dipandang rendah. Akhirnya, mereka berhasil bersekolah dengan bantuan sesekali dari kerabat dan masyarakat. Suke selalu menjadi murid andalan di sekolah. Ketika dia berusia 20 tahun, dia diterima di universitas terbaik di Anjing sebagai siswa No. 1 di provinsi tempat dia dilahirkan. Setelah itu, dia mengubah primadona kampus universitas itu menjadi pacarnya. Sayang sekali dia putus dengannya dalam waktu kurang dari setengah tahun. 1 minggu kemudian, Suke ditabrak mobil yang melaju kencang dalam perjalanan kembali ke universitas setelah menyelesaikan shift malam dari pekerjaan paruh waktunya. Kemudian, dia menyeberang ke dunia ini. Dia tidak perlu khawatir ketika dia bangun di dunia ini. Dia cukup bangga dengan adik perempuannya. Ketika dia masih menjadi siswa baru di sekolah menengahnya, dia membuka toko online bersama temannya. Mereka menghasilkan banyak uang melalui bisnis online, yang tidak memengaruhi tugas sekolah mereka. Oleh karena itu, dia lebih kuat dari Suke dalam EQ dan IQ. Bahkan uang sekolah dan biaya hidup Suke dibayar oleh adik perempuannya. Suke tidak mau menerima tawarannya sampai dia meninggalkan pesan untuknya. "Saudaraku, kamu telah merawatku begitu lama, sekarang akhirnya giliranku untuk menjagamu. Tolong jangan menolak uang yang saya tawarkan untuk uang sekolah dan biaya hidup Anda, karena ini adalah ucapan selamat ulang tahun saya." Memikirkan hal ini, Suke tiba-tiba membuka matanya dan kultivasi terpencil berhenti. "Fei Fei?" Suke meneriakkan nama adik perempuannya seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi buruk. Dia pikir dia tidak perlu khawatir dan bisa melupakan semua yang telah terjadi di bumi. Dia bisa menikmati hidupnya di dunia penggarap. Namun, selama kultivasi ini, ia menemukan banyak masalah. Mengapa primadona sekolah itu tiba-tiba putus dengannya? Saat itu, mereka sangat mencintai satu sama lain. Dia tiba-tiba dan dengan tegas meninggalkannya setelah mengucapkan, "Selamat tinggal." Suke bingung dan mengira dia telah melakukan kesalahan. Namun, sang primadona sekolah mengabaikan semua panggilan telepon dan pesan singkatnya setelah itu. Seminggu kemudian, ketika dia akhirnya punya waktu untuk menanyakan alasan detailnya, dia tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Sebagai pihak yang berkepentingan, Suke cukup bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir primadona sekolah putus dengannya karena dia melakukan sesuatu yang salah. Dia pikir dia akan mendapatkannya kembali dengan membujuknya. Sekarang, sebagai penonton, dia menyadari ada sesuatu yang salah setelah mengingat kembali ingatannya. Mengapa primadona sekolah tiba-tiba mengubah sikapnya? Mengapa dia terbunuh oleh sebuah mobil ketika dia sedang berjalan di sepanjang jalan yang luas? Poin paling kritis dari masalah ini adalah adik perempuannya. Suke ingat selama seminggu dia putus dengan primadona sekolah, adik perempuannya tidak menghubunginya. Dia bahkan tidak menjawab panggilan teleponnya, yang sangat tidak biasa. Adik perempuannya biasanya meneleponnya 3-4 kali seminggu, hampir menjadi kebiasaan. Suke tidak memikirkannya karena putus dan pekerjaan paruh waktunya. Mempertimbangkan kecelakaan mobil, Suke mulai menjadi semakin terkejut dan paranoid serta mengeluarkan keringat dingin. Wajahnya juga menjadi gelap. Dia mulai percaya bahwa kematiannya telah diatur oleh seseorang dengan sengaja, seseorang yang mungkin juga menyerang adik perempuannya. Siapa itu? Beberapa wajah kabur muncul di benaknya.
Beberapa adalah anak laki-laki kaya yang biasa mengejar adik perempuannya dengan niat jahat. Beberapa adalah saingannya dalam cinta yang juga ingin mengejar primadona sekolah. Banyak dari mereka adalah anak-anak pejabat berpengaruh. Akan mudah bagi orang-orang ini untuk mengatur kematian kebetulan baginya dengan latar belakang dan sumber daya mereka. Tapi sekarang, Suke hanya bisa menemukan sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menemukan siapa pelaku utamanya. Kek kecil, apa yang terjadi? Liu Jingning, yang duduk di sampingnya, membuka matanya yang indah dan menatap Suke dengan prihatin. Suke menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada, hanya beberapa kenangan lama. Dia tahu dengan jelas bahwa konotasi Tao telah ditambahkan ke kultivasinya. Para pembudidaya lainnya mulai menggunakan konotasi Tao mereka ketika mereka mencapai tahap transformasi bayi atau tahap pelatihan kekosongan. Dia mulai berkultivasi dengan konotasi Tao-nya dari nol. Tao yang dia kejar adalah melakukan apapun yang dia inginkan dan bertindak keras. Mengingat apa yang terjadi sebelumnya hanyalah langkah pertama dari konotasi Tao. Apapun yang dapat mengganggunya akan mengganggu kultivasinya. Namun, pengendalian diri Suke sangat kuat sekarang. Setelah menghembuskan nafas yang kuat, Suke menjadi tenang dari semua gangguan kehidupan masa lalunya. Tidak peduli betapa cemasnya dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Tidak ada gunanya terlalu memikirkan itu. Dia bisa kembali ke bumi begitu dia cukup kuat untuk mendapatkan mantra pemecah ruang. Setelah itu, dia bisa menemukan kebenaran dan membunuh orang-orang jahat itu. Apakah kamu baik-baik saja? Liu Jingning bertanya dengan prihatin. Matanya penuh kebaikan dan melankolis. Tidak masalah, aku telah mencapai puncak panggung inti emas. Suke menyeringai. 2 bulan telah berlalu. Kecepatan kultivasi Anda benar-benar luar biasa. Apakah Anda yakin tidak ada risiko? Suke tersenyum dan matanya penuh percaya diri. Saya berani mengatakan bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki fondasi yang lebih kokoh daripada saya. Kali ini Tao dan kultivasi saya sempurna. Dia bisa merasakan kekuatannya saat ini sangat kuat. Dia dulu bisa membunuh seorang kultivator di tahap bayi asli ketika dia berada di tahap inti emas karena dia memiliki seni sihir yang kuat dan bantuan dari buku pembunuhan orang dan pedang pembunuh orang. Sekarang, sebagai seorang kultivator di panggung inti emas, dia merasa bisa meninju seorang kultivator di panggung bayi asli sampai mati. Dia bisa membunuh pembudidaya yang satu tingkat lebih tinggi darinya dengan mudah. Dengan bantuan buku pembunuh orang dan pedang pembunuh orang, dia bahkan bisa bertarung melawan pembudidaya di level 1 dari tahap transformasi bayi. Kekuatannya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya di dunia penggarap. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya akan melanjutkan kultivasi saya. Dia menutup matanya dan memasuki status kultivasi lagi. Kali ini, dia benar-benar tenang saat membuat keputusan. Begitu dia menyelesaikan kultivasi terpencilnya, dia akan menyelamatkan Jiang Hongyan. Kemudian, dia akan merencanakan kembali ke bumi. Lagi pula, mantra pemecah ruang dan metode kilangnya tidak eksklusif untuk sistem. Karena Duan Jiude mengetahui mantra pemecah ruang, itu berarti mantra itu ada di dunia ini. Jika dia dapat menemukan metode penyulingan terlebih dahulu, dia tidak perlu menunggu sampai dia memutakhirkan sistem ke versi 10.0. Banyak waktu dan acting tough points dapat dihemat. Gemetar saja, penduduk bumi. Suke dari fraksi surga yang meledak akan segera kembali.